Kita masuk ke pendahuluan. Latar belakang. Air merupakan komponen lingkungan yang penting bagi kehidupan. Makhluk hidup di muka bumi ini tak dapat terlepas dari kebutuhan akan air. Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan di bumi. Sehingga tidak ada kehidupan seandainya di bumi tidak ada air. Namun demikian, air dapat menjadi malapetaka bila mana tidak tersedia dalam kondisi yang benar, baik kualitas maupun kuantitasnya. Air yang relatif bersih sangat didambakan oleh manusia, baik untuk keperluan hidup sehari-hari, untuk keperluan industri, untuk kebersihan sanitasi kota, maupun untuk keperluan pertanian, dan lain sebagainya. Tujuan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka bertujuan untuk mengupas mengenai dampak dan penanggulangan dari pencemaran air serta indikator pencemaran tersebut. Diharapkan dengan adanya penjelasan mengenai dampak pencemaran air serta penanggulangannya, maka akan timbul kesadaran dari kita semua, yang pada akhirnya pencemaran dapat dikurangi dan akan dapat sumber air yang aman. Dampak pencemaran air. Pencemaran air dapat berdampak sangat luas. Misalnya dapat meracuni air minum, meracuni makanan hewan, menjadi penyebab ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau. Pengerusakan hutan akibat hujan asam. Di badan air, sungai dan danau, nitrogen dan fosfat dari kegiatan pertanian telah menyebabkan pertumbuhan tanaman air yang di luar kendali yang disebut eutrofikasi atau eutrophication. Ledakan pertumbuhan tersebut menyebabkan oksigen yang seharusnya digunakan bersama oleh seluruh hewan atau tumbuhan air menjadi berkurang. Ketika tanaman air tersebut mati, dekomposisinya menyedot lebih banyak oksigen. Akibatnya, ikan akan mati dan aktivitas bakteri akan menurun. Dampak pencemaran air pada umumnya dibagi dalam 4 kategori atau KLH 2004. Yang pertama, dampak terhadap kehidupan biota air, dampak terhadap kualitas air tanah, dampak terhadap kesehatan, dan dampak terhadap estetika lingkungan. Yang pertama, dampak terhadap kehidupan biota air. Banyaknya zat pencemar pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen dan terlarut dalam air tersebut, sehingga akan mengakibatkan kehidupan dalam air yang membutuhkan oksigen terganggu serta mengurangi perkembangannya. Selain itu, kematian dapat pula disebabkan adanya zat beracun yang juga menyebabkan kerusakan pada tanaman dan tumbuhan air. Akibat matinya bakteri-bakteri, maka proses penjernihan air secara alamiah yang seharusnya terjadi pada air limbah juga terhambat. Dengan air limbah menjadi sulit terurai, panas dari industri juga akan membawa dampak bagi kematian organisme apabila air limbah tidak didinginkan dahulu. Dampak terhadap kualitas air. Pencemaran air tanah oleh tinja yang biasa diukur dengan facial coliform telah terjadi dalam skala yang luas. Hal ini telah dibuktikan oleh suatu survei sumur dangkal di Jakarta. Banyak peneliti yang mengindikasikan terjadinya pencemaran tersebut. Yang ketiga, dampak terhadap kesehatan. Peran air sebagai pembawa penyakit menular bermacam-macam, antara lain air sebagai media untuk hidup mikroba patogen, air sebagai sarang insekta penyebar penyakit, jumlah air yang tersedia tak cukup, sehingga manusia bersangkutan tak dapat membersihkan diri, air sebagai media untuk hidup vektor penyakit. Ada beberapa penyakit yang masuk dalam kategori waterborne disease atau penyakit-penyakit yang dibawa oleh air yang masih banyak terdapat di daerah-daerah. Penyakit-penyakit ini dapat menyebar
bila mikroba penyebabnya dapat masuk ke dalam sumber air yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beberapa penyakit bawaan air dan agennya. Yang pertama, virus. Yang kedua, rotavirus. Itu ada diare pada anak. Yang ketiga, bakteri. Yang keempat, virus hepatitis A. Dan masih banyak lagi. Yang keempat, dampak terhadap estetika lingkungan. Dengan semakin banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar, yang biasanya ditandai dengan bau yang menyengat di samping tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan. Masalah limbah minyak atau lemak juga dapat mengurangi estetika. Selain bau, limbah tersebut juga menyebabkan tempat sekitarnya menjadi licin. Sedangkan limbah deterjen atau sabun akan menyebabkan penumpukan busa yang sangat banyak. Ini pun dapat mengurangi estetika. Kesimpulan, pencemaran air dapat berdampak pada kesehatan, keselamatan, dan akhirnya berakibat pada pembangunan ekonomi. Bencana krisis air dapat merupakan ancaman bagi keberlangsungan generasi yang akan datang. Ditinjau dari segi kualitas dan kuantitas, kondisi sumber air makin menurun dan berkembangnya berbagai sumber penyakit. Tingginya pencemaran air disebabkan limbah industri yang tidak diolah dahulu, serta limbah rumah tangga pada pemukiman yang dibuang ke badan sungai.